Pembacaan Alkitab tanggal 21 Oktober tahun 2024, hari ke-295. 1 Samuel pasal 8. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membacak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya, dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki, dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu, akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu, akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkannya lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Tema minggu ini melayani untuk memimpin. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Penjelasan 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam bagian ini, bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel menolak kepemimpinan hakim-hakim dan secara tidak langsung menolak Tuhan sebagai raja mereka. Samuel memperingatkan mereka bahwa seorang raja akan memerintah dengan tangan besi, mengambil anak-anak mereka sebagai tentara, serta mengambil hasil bumi dan ternak untuk dirinya sendiri.
Permintaan ini menunjukkan bahwa Israel tidak memahami bahwa kepemimpinan yang sejati berasal dari Tuhan dan dilandasi pada pelayanan, bukan pada otoritas duniawi. Peringatan Samuel juga mengajarkan bahwa pemimpin yang tidak melayani akan menjadi penindas. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40. Pemazmur mengajarkan bahwa Tuhan meneguhkan langkah-langkah orang yang setia dan menyertai mereka dalam perjalanan hidup. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang hidup dalam kebenaran dan keadilan, karena mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan dengan setia akan mengalami berkat dan penyertaan-Nya. Pelayanan dan ketaatan kepada Tuhan menjadi dasar dari kepemimpinan yang kuat. Tuhan menjanjikan perlindungan dan kemenangan bagi mereka yang mengandalkan-Nya. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12. Penulis surat Ibrani mendorong pembaca untuk maju ke kedewasaan rohani dan tidak tinggal dalam ajaran dasar iman. Mereka yang melayani Tuhan harus memiliki kemajuan dalam iman dan kasih. Pelayanan yang sejati adalah tentang pertumbuhan rohani yang terus-menerus, yang diwujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama dan ketekunan dalam menjalankan panggilan dari Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan pentingnya kerja keras dan kesetiaan dalam melayani, karena Tuhan tidak melupakan pekerjaan baik dan kasih yang kita tunjukkan kepadanya dan orang lain. Renungan. Dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 18, bangsa Israel meminta seorang raja, tetapi mereka mengabaikan kenyataan bahwa Tuhan adalah raja mereka yang sejati. Samuel memperingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak didasari pada pelayanan kepada Tuhan akan berubah menjadi kekuasaan yang menindas. Ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak berfokus pada kekuasaan, tetapi pada melayani Tuhan dan sesama. Kemudian di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan menyertai dan membimbing langkah mereka yang setia. Kepemimpinan yang benar selalu berakar pada hubungan yang erat dengan Tuhan dan ketaatan pada jalannya. Pemimpin yang melayani akan terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12, dinyatakan bahwa melayani untuk memimpin juga berarti terus bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Pelayanan bukanlah tentang pencapaian status, tetapi tentang bertumbuh dan mempersembahkan hidup dalam kasih dan kebaikan kepada orang lain. Pelayanan yang dilakukan dengan setia tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Refleksi. Apakah kita memimpin dengan hati yang melayani, atau kita mencari posisi dan otoritas duniawi? 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 18 mengatakan bahwa kepemimpinan yang berfokus pada kekuasaan manusia berisiko menjadi tirani dan mengabaikan panggilan untuk melayani. Sebagai pemimpin yang melayani, kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dan kebutuhan orang lain daripada mengejar posisi atau kekuasaan. Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pelayanan kita? Percaya bahwa Dia akan memimpin dan memberkati setiap tindakan kita. Apakah kita memimpin dengan ketergantungan pada Tuhan, mengandalkannya sebagai sumber kekuatan dan bimbingan? Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40 mengatakan bahwa Tuhan meneguhkan langkah-langkah orang yang setia dan melayani dengan kebenaran. Pemimpin yang setia kepada Tuhan akan selalu diberkati dan disertainya. Apakah kita terus berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan kasih ketika melayani, atau kita hanya puas dengan status quo? Apakah kita terus bertumbuh dalam iman, berusaha melayani sesama dengan kasih, dan mengikuti kehendak Tuhan dengan ketekunan? Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12 mengatakan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah tentang melayani dengan pertumbuhan spiritual dan komitmen yang konsisten. Kesimpulan. Tema melayani untuk memimpin menekankan bahwa kepemimpinan Kristen bukanlah tentang kekuasaan atau jabatan, tetapi tentang melayani dengan kasih, kesetiaan, dan ketergantungan pada Tuhan. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 18 menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mengabaikan pelayanan kepada Tuhan akan menjadi otoriter dan menindas. Mazmur pasal 37 ayat 23
sampai dengan 40 menegaskan bahwa Tuhan meneguhkan langkah-langkah pemimpin yang setia dan melayani dengan kebenaran. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12 mengingatkan kita bahwa melayani berarti terus bertumbuh dalam iman dan kasih, karena Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang melayaninya dengan setia. Kepemimpinan sejati adalah tentang menjadi hamba yang setia, mengikuti teladan Kristus yang melayani umatnya dengan kasih dan kerendahan hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.